Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Jumatri, biasa dipanggil Atri, jurusan manajemen BP 181055 2011, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Nah, untuk kali ini aku bakal jelasin tentang mata kuliah statistik multivariat yang materinya yaitu analisis faktor. Nah, sebelum kita masuk ke materi, untuk teman-teman semua jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya kita bisa ketemu di video selanjutnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi. Pengantar analisis faktor. Analisis faktor merupakan suatu cabang dari analisis variabel berganda yang memperhatikan hubungan internal dari sebuah himpunan variabel-variabel, di mana hubungan tersebut dapat diartikan sebagai hubungan linear atau mendekati. Dalam analisis faktor ini, seluruh yang ada akan dilihat hubungannya atau interdependen antar variabel, sehingga akan menghasilkan pengelompokan atau tepatnya abstraction dari banyak variabel menjadi hanya beberapa variabel baru atau faktor. Dengan sedikit faktor ini akan menjadi lebih mudah untuk dikelola dan diinterpretasikan. Tujuan utama dari analisis faktor adalah untuk menggambarkan keberagaman di antara banyaknya variabel-variabel yang sebenarnya dapat dibedakan dalam beberapa sifat yang mendasar, namun tidak dapat terobservasi kuantitasnya. Sifat yang mendasar namun tak dapat terobservasi kuantitasnya, ini yang disebut faktor. Selanjutnya yaitu konsep dasar analisis faktor. Nah, yang pertama yaitu bukan mengaitkan antara dependent variabel dengan independent variabel, tapi membuat reduksi atau abstraksi atau meringkas dari banyak variabel menjadi sedikit variabel. Yang kedua, teknik yang digunakan adalah teknik interdependensi, yaitu seluruh set hubungan yang interdependen diteliti. Prinsipnya menggunakan korelasi R sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Dipergunakan dalam hal mengidentifikasi variabel yang berkorelasi dan yang tidak atau kecil korelasinya. Yang ketiga, analisis faktor menekankan adanya communality atau jumlah variabel yang disumbangkan oleh suatu variabel pada variabel lainnya. Yang keempat, kovariasi antar variabel yang diuraikan akan memunculkan common factor atau jumlahnya sedikit, dan unique factor. Setiap variabel atau faktor-faktor tidak secara jelas terlihat. Yang kelima, adanya koefisien nilai faktor atau faktor score coefficient, sehingga faktor 1 menyerap sebagian besar seluruh variabel. Faktor 2 menyerap sebagian besar sisa variabel setelah diambil oleh faktor 1. Faktor 2 tidak berkorelasi dengan faktor 1. Teknik statistik untuk analisis faktor. Yang pertama yaitu Bertrand Test of Sphericity. Uji statistik untuk menguji hipotesis bahwa variabel tidak saling berkorelasi dalam populasi. Yang kedua yaitu matriks korelasi. Yang ketiga, communality, jumlah varian yang disumbangkan oleh variabel terhadap seluruh variabel lain. Yang keempat, eigenvalue, jumlah varian yang dijelaskan oleh setiap faktor. Hanya eigenvalue besar dari satu yang dimasukkan dalam model. Yang kelima yaitu scree plot, plot dari eigenvalue sebagai sumbu vertikal dan banyaknya faktor sebagai sumbu datar untuk menentukan banyaknya faktor yang bisa ditarik atau faktor extraction. Catatan, jenis variabelnya interval atau rasio. Jumlah sampel sama dengan 4 kali jumlah variabel. Misalnya jumlah variabel 10, maka n-nya adalah 40.
Adapun beberapa referensi yang memberikan informasi berbeda mengenai jumlah sampel yang digunakan. Syarat untuk membangun analisis faktor. Yang pertama, hubungan antar variabel terobservasi harus linear dan nilai korelasi tidak boleh nol. Artinya, harus benar-benar ada hubungannya. 2. Variabel komponen hipotesis yang digunakan faktor ada 2, common factor dan unique factor. Yang keempat yaitu common factor, selalu dianggap tidak korelasi dengan faktor unik. Common factor lebih sedikit daripada variabel asli. Unique factor biasanya dianggap sama dengan jumlah variabelnya. Prosedur analisis faktor. Memilih variabel yang layak dimasukkan ke dalam analisis faktor oleh karena analisis faktor berupaya mengelompokkan sejumlah variabel. Maka seharusnya korelasi yang cukup kuat di antara variabel sehingga akan terjadi pengelompokan. Jika sebuah variabel atau lebih berkorelasi lemah dengan variabel lainnya, maka variabel tersebut akan dikeluarkan dari analisis faktor. Alat seperti MSA atau Berkeley-Steitz dapat digunakan untuk keperluan ini. Selain jumlah variabel terpilih, maka dilakukan ekstraksi variabel tersebut sehingga menjadi satu atau beberapa faktor. Beberapa metode pencarian faktor yang sering digunakan adalah prinsipal komponen dan maksimum likelihood. Faktor yang terbentuk pada banyak kasus kurang menggambarkan perbedaan di antara faktor-faktor yang ada. Hal tersebut dapat mengganggu analisis karena justru sebuah faktor harus berbeda secara nyata dengan faktor lain. Untuk itu, jika isi faktor masih diragukan, maka dapat dilakukan proses rotasi untuk memperjelas apakah faktor yang terbentuk sudah secara signifikan berbeda dengan faktor lain. Setelah faktor benar-benar sudah terbentuk, maka proses dilanjutkan dengan menanamkan faktor yang ada, dan kemudian dilakukan langkah validasi hasil faktor. Analisis hasil. Pilih variabel yang memiliki MSE lebih dari 0,5. Hilangkan variabel yang memiliki nilai kurang dari 0,5. Pilih variabel yang memiliki nilai paling kecil untuk dihilangkan terlebih dahulu. Ulangi analisis lagi sampai tersisa variabel yang memiliki nilai MSE yang lebih dari 0,5. Jumlah sampel atau sample size yang ideal untuk proses analisis faktor. Secara umum, jumlah sampel yang dianjurkan adalah antara 50 sampai 100 sampel atau bisa dengan patokan rasio 10:1. Dalam arti untuk satu variabel seharusnya ada 10 sampel. Sehingga jika ada 10 variabel, minimal seharusnya ada 100 sampel. Pemodelan analisis faktor. Secara matematis, analisis faktor menyerupai regresi berganda, di mana setiap variabel direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari faktor-faktor yang diperoleh dari hasil pengolahan data. Masing-masing faktor dapat diekspresikan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu F1 sama dengan W1X1 ditambah W2X2 ditambah dan seterusnya, di mana F1 adalah faktor, W1 adalah bobot variabel terhadap faktor, X adalah variabelnya, K adalah jumlah variabel.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Mungkin sekian yang bisa aku sampaikan sama teman-teman semua. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.